Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Phoebe Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 64 klub sepak bola di Kabupaten Kota Waringin Timur berlaga pada ajang turnamen sepak bola Haji Agustiar Sabran Cup 2 tahun 2023. Antusias klub yang ingin menjadi peserta di ajang ini cukup tinggi, hingga mencapai 85 klub. Namun panitia pelaksana dari Sampit Football Legend atau SFL terpaksa membatasinya dengan jumlah sebanyak 64 klub. Dalam sambutan Ketua Panitia Abednego mengatakan melalui ajang ini sebagai sarana untuk menjaring atlet-atlet muda yang punya potensi di cabang olahraga sepak bola. Dirinya juga bangga tingginya antusias peserta hingga mencapai 64 klub, sehingga membuat setiap laga semakin menarik dengan keriuhan dari dukungan para supporter. Meski demikian diingatkan kepada seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas selama turnamen ini berlangsung. Sementara itu dalam sambutan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur, Wim RK Benung, mengatakan event ini sebagai salah satu upaya untuk menggeliatkan kembali olahraga sepak bola di bumi Habaringhurung kembali mampu berkiprah seperti era kejayaan Persesam Sampit di masa lalu. Dan ini merupakan bukti nyata betapa olahraga semakin meningkat, semakin dicintai dan dikenal oleh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur pasca Poprov. Nah, setelah ini nanti di lapangan sepak bola juga akan dilaksanakan Piala Es Parman. Nah, ini berkelanjutan dan harapan kami tahun 2024 nanti ya semoga bisa dilaksanakan Piala Bupati. Nah, jadi ini rencana-rencana dan ini kami menyambut baik kegiatan-kegiatan tersebut dengan harapan bahwa sepak bola di Kabupaten Kota Waringin Timur akan semakin bagus, semakin prestasi sehingga Sampit khususnya Sesam bisa menemukan lagi permainan yang lama dikenal dan juga semakin maju dan semakin berkembang sehingga bisa menjadi juara kembali. Sedangkan dalam sambutan yang mewakili Haji Agustiar Sabran, Chandra Adinata, yang juga Ketua Karang Taruna Kalimantan Tengah, mengatakan harapannya melalui turnamen ini adalah menjaring dan mengembangkan talenta lokal yang dapat mengisi skuad Kalteng Putra ke depan, sehingga makin banyak porsi untuk pemain lokal. Chandra menegaskan turnamen ini menjadi wadah khususnya bagi pesepak bola muda agar tetap konsisten berlatih dan terus mengasah kemampuan sekaligus melatih mental bertanding. Menandai dimulainya turnamen sepak bola Haji Agustiar Sabran Cup 2 tahun 2023 ini, turut dilakukan tendangan kehormatan, sekaligus mengawali laga antara Jiva FC versus Es Parman FC pada laga yang berlangsung selama 2 kali 45 menit tersebut. Normansa, Hayat TV. Jajaran Dewan Pengurus Daerah atau DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi terkait persiapan menyambut hari kelahiran atau milad keempat Rabu 24 Oktober 2023. Pertemuan ini digelar di kediaman salah satu kader Partai Gelora Kota Waringin Timur Surya di Jalan Jaya Wijaya Sampit. Menurut Ketua DPD Partai Gelora Kotim Haji Samsul Bahri, dalam kegiatan tersebut turut dihadiri sekretaris, bendahara, dan seluruh kader yang diantaranya merupakan para calon anggota legislatif di sejumlah daerah pemilihan baik provinsi maupun kabupaten. Samsul menegaskan, kegiatan ini merupakan persiapan rapat menyambut milad keempat sekaligus sebagai sarana merekatkan tali silaturahmi antar sesama kader dan simpatisan Partai Gelora Kotim. Selain membahas segala persiapan dan kematangan dalam menyambut hari kelahiran partai yang dinakhodai Ketua Umum Muhammad Anies Mata, juga sekaligus melakukan konsolidasi untuk kemenangan calon anggota legislatif Partai Gelora Kota Waringin Timur di 3 daerah pemilihan pada kontestasi politik tahun 2024 mendatang.
Samsul menjelaskan, Partai Gelora dengan nomor urut 7 tersebut sesuai target Ketua Umum setelah lolos sebagai peserta pemilu 2024, bertekad untuk kembali lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan mendudukan kadernya sebagai anggota DPR nantinya. Samsul juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan jajarannya terutama selama proses verifikasi partai politik atau parpol sehingga Partai Gelora lolos dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu dengan nomor urut 7. Nurmansa, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur mengajak elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu 2024 mendatang. Pelaksanaan pemilu sangat mungkin berpotensi terjadi kecurangan jika tidak dilakukan pengawasan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu 1 November pagi menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu serta produk hukum non-peraturan Bawaslu. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber sejumlah akademisi bidang hukum serta ilmu pemerintahan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para mahasiswa serta panwaskam daerah setempat. Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kota Waringin Timur mengajak mahasiswa turut berperan aktif mengawasi jalannya pemilu 2024 mendatang. Mahasiswa dinilai sebagai kelompok netral dan objektif dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Mahasiswa diminta untuk mengawasi tidak hanya peserta, tapi juga penyelenggara pemilu. Apabila menemukan pelanggaran, mahasiswa diminta untuk melapor ke pihak terkait. Itu mahasiswa itu masih dikategorikan objektif ya, mereka tidak ada berpihak kepada salah satu parpol ataupun salah satu tokoh politik. Harapannya mereka menjadi pengawas yang memang benar-benar menjalankan fungsi mereka sebagai agen of change, salah satu agen perubahan, dan agent of control, salah satu menjadi kontrol dari pesta demokrasi 2024 mendatang. Ya, apabila penyelenggara pemilu itu ada keterpihakan kepada salah satu paslon, baik itu dari tingkat nasional dan tingkat daerah, jadi peran mahasiswa itu yang nantinya akan mengontrol kami sebagai penyelenggara negara agar selalu berintegritas dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini disambut antusias peserta terutama mahasiswa sebab mereka menganggap materi yang diberikan sangat bermanfaat bagi mereka untuk bisa ikut berpartisipasi mengawasi potensi pelanggaran pada pemilu. Dengan adanya mahasiswa diundang dalam kegiatan Bawaslu seperti ini mungkin bakal menambah pemikiran mahasiswa serta pengetahuan juga, sehingga peran mahasiswa kepada dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu bisa menyampaikan apa yang sudah kita dapat daripada sosialisasi seperti ini atau pengetahuan baru, ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga kita bisa berbagi serta mencoba untuk mengurangi potensial seperti kayak sengketa tadi kan, itu bisa kita bagi ilmunya ke masyarakat dan lain-lain. Itu mungkin peran mahasiswa untuk penghubung lah. Selain diajak untuk ikut melakukan pengawasan, para mahasiswa juga diminta agar mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu, hal ini agar partisipasi pemilih bisa semakin meningkat. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi peserta pemilu 2024. Penertiban rencananya dilakukan bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait sebelum memasuki masa kampanye. Berkenaan dengan rencana penertiban alat peraga sosialisasi atau APS, Bawaslu menggelar rapat bersama pemerintah daerah dan KPU serta instansi terkait Selasa 31 Oktober. Rapat ini untuk menentukan dasar hukum yang bisa digunakan dalam penertiban APS. Berdasarkan kesepakatan para peserta pemilu, APS harus sudah diturunkan oleh peserta pemilu paling lambat tanggal 3 November atau ketika KPU menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD. Bawaslu menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika APS tetap terpasang hingga memasuki masa kampanye sejak tanggal 28 November hingga 10 Februari. Namun dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Waringin Timur masih akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dengan mengajukan sejumlah dasar hukum yang bisa digunakan sehingga langkah penertiban APS tidak menyalahi aturan. Penertiban APS kemungkinan akan dilakukan pada masa setelah penetapan DCT hingga sebelum memasuki masa kampanye, yakni dari rentan tanggal 4 hingga 27 November. Ketika kami Bawaslu melakukan pembiaran terhadap alat peraga sosialisasi nanti tetap berdiri sampai nanti saat beririsan atau masuk pada masa kampanye. Nah, ini kan juga menjadi ranah pembiaran atau nanti masuk pada ranah dugaan pelanggaran. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami bersama instansi terkait bagaimana supaya tidak ada pelanggaran, supaya penyelenggaraan sebelum masa kampanye dan tahapan kampanye ini berjalan tertib, tidak ada pelanggaran. Ini yang komitmen yang ingin kami bangun bersama Bawaslu, KPU, dan stakeholder terkait. Ya, memang keinginan kami memang kuat, tapi kami kan menunggu arahan petunjuk dari Bawaslu Provinsi. Jangan sampai kami Bawaslu Kabupaten Kotim khususnya itu tidak salah langkah mengambil keputusan dalam hal penertiban alat peraga sosialisasi. Memang keinginan kami kuat, tetapi kami menunggu petunjuk dari Bawaslu Provinsi berdasarkan tadi hasil rapat hari ini mana payung hukum yang bisa kami pakai untuk dasar melakukan penertiban bersama Satpol PP yang berada di depan, sedangkan instansi terkait itu hanya mengawal di belakang. Ya, intinya kami niat baiknya adalah bagaimana penyelenggaraan kampanye ini bisa tertib. Itu aja intinya, tidak ada pelanggaran. Sebelum melakukan penertiban APS, Bawaslu terlebih dahulu akan menyurati seluruh peserta pemilu yang ada di Kota Waringin Timur untuk menurunkan APS yang ada secara mandiri sesuai kesepakatan sebelumnya. Jika surat berisikan himbauan itu tidak juga diindahkan, maka Bawaslu akan melakukan penertiban bersama sejumlah stakeholder terkait. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama pemuda-pemudi di daerah setempat Selasa 31 Oktober pagi menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2023. Peringatan Sumpah Pemuda jadi momen kolaborasi bersama memajukan negeri. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun di Kabupaten Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Bupati setempat. Upacara yang dipimpin Bupati Halikinur diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Hari Sumpah Pemuda tahun 2023 ini diperingati dengan mengusung tema Bersama Memajukan Indonesia. Sesuai sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Bupati Halikinur, peringatan Sumpah Pemuda ke-95 tahun sebagai momen mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda. Semangat kolaborasi tersebutlah yang perlu terus dibangkitkan untuk bersama-sama membangun negeri. Untuk itu, Halikinur berharap seluruh elemen pemuda semakin meningkatkan kebersamaannya dalam memajukan pembangunan. Mengingat, pemuda merupakan generasi penerus yang akan menyambung estafet pembangunan ke depannya. Karena mereka lah nanti estafet pimpinan generasi penerus yang menghadapi keinginan kita Indonesia emas tahun 2045. Jadi kalau pemuda kita ini rusak, otomatis tujuan negara kita itu tidak akan tercapai. Karena mereka inilah generasi penerus yang nanti akan menjadi estafet baik di
sebagai pejabat, sebagai pengusaha, sebagai masyarakat biasa, mereka lah nanti yang bagaimana Kota Timur, Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia ini bergantung di pundak-pundak mereka itulah. Harapan kita sekali lagi, walaupun dengan perubahan zaman, dengan kemajuan teknologi, pemuda kita tidak kehilangan dari jati diri bangsanya. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Waringin Timur, Ahmad Julianto, mengajak seluruh pemuda di daerah setempat untuk berkolaborasi bersama menjadi agen pembangunan dalam bidang masing-masing. Harapan kita pemuda di Kabupaten Kota Waringin tentu sangat besar tentang pengembangan pemuda itu sendiri. Yakni kita berharap kawan-kawan pemuda yang ada hari ini bisa menjadi lokomotif-lokomotif perubahan yang tentunya kami yang berada di sini nanti insya Allah akan semua menjadi kader bangsa yang turut akan mewarnai pembangunan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat Hari Pemuda yang ke-90. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur selalu membuka luas partisipasi pemuda untuk bersama-sama beriringan mewujudkan harapan masa depan Indonesia. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.